Jadi nanti saya kasih tip lah ya teman-teman, pas main ke Dieng itu lebih aman ya. Ngomongin turun dari Dieng itu sekarang sedang rawan banget kecelakaan remblong ya, padahal jalurnya sebenarnya enggak ekstrim banget, cuman karena memang turunannya panjang, kadang kalau macet atau pengendara yang belum pernah melintas itu kadang terjadi remblong. Nah biasanya remblongnya itu mulai dari titik ini, karena dari atas sudah ngerem ya. Nah, ada yang bolong di sini, terus ada yang di bawah sana. Nanti teman-teman yang mungkin seperti saya ya, budgetnya terbatas, tidak punya uang untuk jajan ya, nanti ngeresnya di pinggir aja, di pinggir jalan tuh nanti ada Pak. Ini juga bisa nih sambil menikmati view ya. Pokoknya kalau kira-kira macet ya mending jangan dipaksakan lah, berhenti aja, kita nikmati view Desa Dieng itu luar biasa ya, dan penuh Sindoro Sumbi. Itu lihat ke sana juga view-nya indah, bisa istirahat dulu, ngerokok dulu ya, tidak ada tempat untuk duduk ya. Kalau misal di sini juga bisa, kalau di sini malah ada tempat untuk duduknya, nongki lihat sih. Biasanya ramai kan. Oke ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan motoran riding turun dari Dieng. Ini kita start dari titik 0 Dieng ya, buat foto yang biasa digunakan untuk berselfie oleh wisatawan. Oke, kita gaskan, tanjakan. Nah, ini sebelah kiri kita mata air Chandra di muka, kita Bima Lokar Chandra di muka. Mata air Bima Lokar ini salah satu mata air suci yang ada di Wonosobo. Pada salah itu Wonosobo ada 7 mata air suci ya, salah satunya ini. Dan itu juga digunakan untuk prosesi hari jadi kabupaten kemarin ya, pas bulan Juli. Kita menurun dari Dieng, alhamdulillah cuaca sedang mendukung ya, tidak hujan, padahal biasanya ini turun hujan. Seperti apa kondisi jalannya dan seperti apa view keindahannya, mari kita meluncur. Oke, ini jalannya sudah mulai agak terkelupas ya, karena biasa kalau musim hujan itu airnya sering mengikis aspal. Juga ada beberapa longsor, beberapa titik longsor. Oke, nah, kita hampir sampai persimpangan Kali Lembu. Dan untuk perjalanan kali ini seperti biasa saya pakai motor PCX 160, kameranya DJI Osmo Action 3, helm NHK N1 Max, helm Hafiz ya. Oke, kita membelakangi bis hijau dulu. Nah ini kalau kita ke kiri itu basecamp Gunung Prau via Kali Lembu ya. Kalau lulus ya kita ke arah Wonosobo. Dan view-nya di sini ya memang cakep, ala-ala perbukitan Dieng lah. Dan cuaca ini karena baru jam 1:30 itu belum dingin banget ya. Kalau jam 3 nanti lah baru terasa vibes dinginnya. Dan ngomongin turun dari Dieng itu sekarang sedang rawan banget kecelakaan remblong ya, padahal jalurnya sebenarnya enggak ekstrim banget, cuman karena memang turunannya panjang, kadang kalau macet atau pengendara yang belum pernah melintas itu kadang terjadi remblong. Jadi nanti saya kasih tip lah ya teman-teman, pas main ke Dieng itu lebih aman ya. Tentunya juga yang pertama pastikan dulu
kondisi motor teman-teman itu dalam kondisi prima ya, khususnya dalam pengereman, kampas rem, cek oli rem, terus mungkin juga kabel rem. Kita sampai di desa Patak Bandeng ya, pos pendakian Gunung Prau. Ini kantor desanya sebelah kanan, pendakiannya nanti di depan sebelah kiri. Depan apakah aman? Aman cuy. Oke, kita gaskan. Nah, pendakiannya itu setelah Alfamart. Nah, ini ke kiri itu pos pendakian Gunung Prau via Patak Bandeng. Biasanya parkirannya di lapangan ini. Biasanya parkirannya di sini. Ini karena bukan weekend jadi agak sepi. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu parkiran penuh. Bahkan sampai masjid tadi ya, masjid Patak Bandeng yang di pinggir jalan. Biasanya itu sampai penuh parkiran kendaraan yang mau ke Gunung Prau. Nah, turunannya panjang itu mulai dari tadi ya, dari Dieng itu memang jalurnya menurun, tidak ada yang datar ataupun menanjak ya. Nanjak paling di sini paling kesit sedikit, terus nanti sudah menurun lagi. Jadi ya memang kita harus menjaga rem kita, remnya harus gantian kanan kiri biar tidak ngeblong. Dan misal terjadi macet, karena kita kan juga tidak tahu kondisi jalan, mungkin teman-teman pas main kesini pas ketemu macet ya sebaiknya berhenti. Nanti saya tunjukkan lah tempat ngeres yang di pinggir jalan dan view-nya juga keren. Oke, kita salip aja. Tanjakannya cuma di sini aja sih. Wih, itu view-nya teman-teman. Kalau cerah ya, view-nya indah banget. Kemarin saya turun dari sini itu pas hujan-hujanan, hujan terus banget, malah banjir itu di Glesman. Jadi ya kita harus menunda kepulangan. Nah, kita sudah sampai di Safari Kesit ya. Ini di sini sedang inten-intennya membangun penginapan kabin dan sebagainya, karena kontur tanah di sini itu tidak cocok untuk pertanian karena tanahnya keras, jadi lebih cocok untuk wisata. Sedang gencar-gencarnya di sini. Wih, itu view-nya teman-teman, indah banget kan. Jadi ya, misal teman-teman punya budget atau pengen ngeres yang sambil istirahat minum ya, bisa ini sebelah kanan, ini Bukit Sikapuk, itu bisa ngopi-ngopi, minum-minum dan sebagainya. Atau nanti di Watu Angkruk itu juga ada. Nanti di Kardu Pandang itu juga bisa. Tapi buat teman-teman yang mungkin seperti saya ya, budgetnya terbatas, tidak punya uang untuk jajan, ya nanti ngeresnya di pinggir aja, di pinggir jalan itu nanti ada Pak. Nah, ini rest area juga bisa, misal teman-teman pengen jajan pokmie atau sekedar teh hangat ya. Nah, ini Watu Angkruk, misal pengen ngopi-ngopi di Watu Angkruk ya, sini. Wih, ini macet. Dan kalau seperti ini ya, orangnya harus gantian ya, kanan kiri. Sebenarnya
nggak mendahului sih, karena kasihan yang dari arah berlawanan. Dan kemarin tuh yang sering terjadi remblong kebanyakan didominasi motor matic ya, motor matic, terus juga bebek, tapi yang rem belakangnya itu rem cakram. Katanya teman saya yang rumahnya tiang itu sampai ada yang patah tangan, ada yang hidungnya nabrak tembok, dan lain sebagainya. Sedang ada perbaikan jalan, penambalan jalan. Ya, ada yang merekam. Nah, mungkin pertama teman-teman bisa istirahat di sini. Nah, di sini dengan akal Anda ya, sebelum jembatan, terus bisa menikmati view pegunungan, atau depan ini juga bisa di jembatan ini. Nah, di sini kan nggak perlu jajan juga. Nah, sebenarnya tadi pengen berhenti, tapi kebetulan saya lupa nggak nyalain lampu sen, terus bapaknya itu yang belakang juga agak speeding ya tadi itu, takutnya saya malah mencelakakan. Atau di sini juga bisa nih sambil menikmati view. Ya pokoknya kalau kita kira macet ya mending jangan dipaksakan lah, berhenti aja, kita nikmati view Desa Tiang itu luar biasa ya, dan Gunung Sindoro Sumbing. Ini kalau lihat ke sana juga view-nya indah. Bisa istirahat dulu, ngerokok dulu. Ya tidak ada tempat untuk duduk ya. Wih. Kalau misal di sini juga bisa, kalau di sini malah ada tempat untuk duduknya, nongki-nongki lihat view. Biasanya ramai kan, biasanya ramai kalau pas macet. Oke ya, itu ya, semoga teman-teman yang main ke Dieng diberikan keselamatan. Nah, ini Gardu Pandang. Mungkin kalau pengen ngeras di sini juga saya kira asik-asik aja, tapi ya memang harus budget, mungkin ada tiket masuk dan sebagainya. Oke. Wah, itu view-nya teman-teman, view pegunungan yang indah. Ya beginilah kalau kita turun dari Dieng pas cuaca cerah ya, bisa melihat view yang luar biasa. Kalau saya biasanya berangkatnya cerah, pulangnya mendung, tapi ini alhamdulillah pulangnya agak cerah. Padahal biasanya berkabut kalau jam-jam 1:30. Biasanya cerahnya lagi itu jam 2 sampai jam 4. Nanti jam 4 kabut mulai turun lagi. Nah, ini macet ya teman-teman. Nah, biasanya hal-hal seperti ini yang mengakibatkan remblong. Kita macet, ngerem terus tanpa sadar, remnya panas, akhirnya ngeblong. Oke, kita intip-intip aman, kita turun, intip-intip aman, kita turun. Soalnya ini turunan sih, kalau kita enggak mipil itu resiko remblong. Oke ya, satu-satu man. Nah, biasanya remblongnya itu mulai dari titik ini, karena dari atas sudah ngerem ya. Paling males kalau ada mobil yang nggak sabaran seperti itu. Bukannya apa-apa ya, tapi di tanjakan ini tuh berat teman-teman. Ada yang pulang di sini, terus ada yang di bawah sana nanti
ada yang blongnya sampai di sini. Nah, di sini ya menabrak ke sana, terus nanti di bawah lagi ada. Nah, sini juga mulai kadang ada rem blong. Wih. Ya mungkin sekedar itu aja, sekedar update jalur Dieng dan bagi tips atau informasi ya, barangkali berguna buat teman-teman ya yang pengen liburan long weekend ini ke Dieng. Ada long weekend nggak sih ya besok? Nggak tahu deh. Nah, nanti view terbaiknya terakhir di ini tikungan sini. Oke. Kita disuruh pelan-pelan kalau mungkin mau nganan. Oh, mau ngiri ternyata. Oh, ini tempat penampungan sampah Desa Diengnya. Gunung Sindoranya tertutup kabut ya. Mau bagaimana lagi? Nah, anginnya ini kenceng banget, sampai kayak kita terbawa angin terombang-ambing. Oke ya, mungkin videonya kita sampai di sini saja, karena yang di sana sudah saja dengan yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak ya. Tadi kita dari Dieng turun menikmati view pemandangan. Alhamdulillah kita dikasih cerah. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, no skip. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.